Ringo adalah sebuah buku monumental yang menjelaskan cara paling efektif untuk menyirnakan berbagai hambatan batin menuju pencerahan. Setelah didera puluhan penyakit kronis yang tidak tersembuhkan oleh metode medis, Dr. Hawkins memasrahkan semua penyakitnya hingga satu persatu sirna. Hampir semua penyakit fisik dan mental disebabkan oleh emosi-emosi negatif yang terpendam di alam bawah sadar. Soletingo berbicara tentang gimana sih memperbaiki bawah sadar tadi, gimana sih untuk masuk ke level kesadaran, di mana Hawkins membuat satu pendekatan tentang ada energi, vibrasi, dan frekuensi. Energinya itu satu, vibrasinya ada dua, disebut force dan apa namanya, kita melawan dan kita menerima gitu ya, force dan power. Power itu adalah emosi yang membuat kita destruktif gitu ya. Kita membuat sesuatu hal yang membangun dengan baik. Kalau force itu adalah memaksakan yang jadi konstruktif. Sehingga Hawkins membentuk sebuah frekuensi dari level 20 sampai 1000. Jadi skala ini untuk kita sadari ya teman-teman, level paling rendahnya Hawkins itu disebut shame atau yang disebut rasa malu. Merasa diri sangat hina, memalukan, secara tradisional disertai dengan pengasingan diri. Energi di level ini merusak kesehatan mengarah pada kekejaman terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi level paling basic itu disebut shame atau malu. Naik satu level itu adalah guilt, rasa bersalah, apatis, nggak peduli, duka cita yang mendalam, fearness, ketakutan terus, hasrat atau desire, pengen terus, amarah atau anger, tertekan, harus terus, pride atau bangga, dan paling aman adalah di titik yang namanya courage. Nah teman-teman, dalam biologis tubuh kita, itu setidaknya ada dua sistem. Oh ya anyway, seperti biasa ya teman-teman, Letting Go ini racikan saya gitu ya. Jadi saya racik dari berbagai perspektif, jadi ini udah jadi satu kumpulan, jadi teman-teman silahkan nikmati hidangan Letting Go ini. Tetapi nanti kalau teman-teman perlu diracik sesuai dengan racikannya masing-masing, ya lakukanlah itu gitu. Setidaknya kita malam hari ini kita bisa belajar dari beberapa perspektif gitu. Nah, saya kasih contoh sederhana begini teman-teman. Kalau kita ada di level-level frekuensi rendah tadi, tubuh kita tuh at least ada dua. Ya, ada dua mode. Dua mode. Satu yang disebut mode kreatif, itu namanya repair and growth. Yang kedua disebut fight or flight, itu yang disebut dengan yang namanya modenya itu bertahan gitu. Ya, jadi di satu sisi adalah fight or flight, pokoknya kalau nggak bertahan menyerang. Yang di satu sisi namanya adalah growth, kreatif, atau tumbuh gitu, repair and growth. Nah, kalau kita kebanyakan di mode fight or flight, kita akan kekurangan kreatif karena kenapa? Hidupnya itu hanya mengantisipasi terus, ketakutan terus, khawatir terus. Jadi kita nggak punya waktu untuk kreatif. Jadi jangan heran orang yang di level-level frekuensi rendah itu kreativitasnya akan sangat sulit. Makanya kreatif itu hadir saat kita mulai tenang, penerimaan, inspirasinya bisa masuk gitu. Gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa teman-teman saya rasa kita perlu mulai aware, kita tuh ada di frekuensi mana dalam keadaan tertentu misalnya. Makanya kita bisa deg-degan kalau handphone kita tinggal 2% jam 12 siang, langsung charging. Nah, sementara jangan-jangan kita nggak ngecek baterai tubuh kita nih lowbat kah? Perasaan kita nih seperti apa gitu. Sehingga jangan-jangan kita terasing dengan perasaannya sendiri dan nggak tahu level dirinya lagi ada di posisi mana gitu. Nah, makanya Hawkins memudahkan kita untuk check and recheck. Setidaknya naiklah di level courage, teman-teman 200 tuh semangat gitu ya, antusias. Jangan lupa teman-teman, semangat itu gratis. Ya, jadi kalau ada gimana-gimana jangan lupa semangat itu gratis. Dan naik di satu level setelah semangat itu adalah masuk ke level yang namanya netral. Jadi sangat sulit netral kalau kita ada di level-level marah mulu, benci mulu, dengki mulu, susah aja. Nah, naik satu level itu namanya willingness atau bersedia. Jadi kalau udah di level ini semakin oke lah gitu. Naik satu level lagi disebut acceptance. Nah, ini udah mulai penerimaan. Kalau penerimaannya udah oke, critical thinking reasonnya pasti nyala. Ininya pasti on aja gitu. Nah, kalau itu nanti dilampaui masuk ke level cinta atau love, joy lebih tinggi lagi,
baru nanti yang paling puncak itu peace menuju kepada enlightenment gitu. Gitu ya teman-teman ya, saya ulang-ulang dulu skalanya supaya nanti kita bisa relate dengan apa yang kita bahas. Dan kita udah hampir setengah buku nih, 3/4 buku, bab 16 tentang konteks manfaat pelepasan. Apa sih manfaat melepaskan gitu. Teman-teman ada satu rumus yang mungkin kita bisa pakai rumus ini ya, saya pengen mengulang-ulang. Terkadang orang yang di level frekuensi rendah itu punya mindset bahwa sesuatu terjadi padaku. Jadi sesuatu terjadi padaku. Tapi teman-teman coba rubah aja kata-kata sesuatu terjadi padaku dengan kata-kata ini terjadi untukku. Ya. Saat kita ngomong terjadi padaku, seakan-akan kita bisa menolak realitas yang datang. Tapi nanti kita akan mengerti bahwa semua realitas yang mampir ke kehidupan kita, semuanya didesain memang untuk kita. Sehingga kalau kita bicara ini untukku, kejadian ini untukku, hal ini untukku, di situ mulai menyadari bahwa nggak ada celah lagi, nggak ada gap lagi antara yang terjadi dengan aku. Nggak ada dalam tanda petik itu nggak ada lagi jarak gitu teman-teman. Misalnya ketemu nyebelin, ini menimpa keburukan untukku. Enggak, keburukan itu untukmu. Karena nanti kita akan ngerti bahwa dalam proses pembelajaran hidup, kata kuncinya adalah bertumbuh dan belajar. Dan bertumbuh dan belajar itu memang nggak enak sih. Tapi kalau kita nggak mengalir, nggak ngikutin pertumbuhannya, melawan terus, juga lebih nggak enak gitu. Jelas ya? Makanya Rumi selalu bilang, obat derita ada di dalam derita. Wah, atur nuhun. Jadi saat kita mau lepas dari penderitaan, jangan pernah menolak penderitaan itu gitu. Karena boleh jadi kita menolak penderitaan dengan mencari validasi. Boleh jadi kita ingin selalu bersama karena ketakutan untuk sendiri. Boleh jadi kita pengen punya sesuatu karena ketakutan untuk dikucilkan atau dihina atau di macam-macam gitu. Jadi jangan-jangan yang kita lakukan itu adalah bukan menjalani hidup, tapi khawatir terhadap ketakutan gitu. Gitu ya, aku gini karena takut itu, aku gini karena takut itu, dan seterusnya gitu. Sehingga, ya itu tadi, hidupnya ada di fight or flight terus, ada di frekuensi bawah terus, yang akhirnya nggak sempet untuk kreatif gitu teman-teman. Gitu ya. So teman-teman, seperti biasa, kita enjoy bareng, kita mengalir bareng dalam setiap letting go. Apapun yang sekarang teman-teman rasain, lepas-lepas dulu, santai dulu. Kalau bisa lebih fokus, lebih concern, at least dalam beberapa waktu ke depan, teman-teman ngelepasin dulu semua beban-beban apapun itu, dan kita belajar, dan harapannya saat kita mulai belajar lebih fokus, lebih ada di frekuensi yang lebih tenang, kreativitinya akan muncul gitu. Setuju ya teman-teman ya? Oke, nah kemarin kita udah bahas bab 16 ini setengah, jadi kita akan masuk ke subbab yang namanya gaya hidup. Ini suara saya aman teman-teman? Kan ini pada diam-diam gini tuh ngerti atau nggak ngerti sih? Kadang-kadang suka pura-pura merenung dan dikontemplasikan padahal nggak ngerti gitu. Oh aman, oke sip. Oke ya. Banyak dari aktivitas dan keterikatan kita didasarkan pada rasa takut dan amarah. Nih yang tadi saya cerita. Ya, jadi motif yang kita lakukan tuh dorongannya adalah kalau nggak rasa takut, ya amarah. Atau rasa bersalah dan kebanggaan. Kayaknya kalau punya ini, bangga deh. Saya melakukan itu untuk melebus rasa bersalah misalnya. Ya. Ketika perasaan-perasaan negatif ini dilepaskan di area tertentu, kita lantas memiliki keberanian. Pada level itu, perubahan-perubahan dalam hidup mulai terjadi. Jadi kalau kita mulai melepaskan atau merubah motif yang kita lakukan bukan karena di frekuensi rendah, di situ shifting akan terjadi, teman-teman. Berapa banyak orang bangun tidur kerja karena takut nggak bisa makan misalnya. Berapa orang melakukan sesuatu karena takut sesuatu lagi gitu misalnya.
Jadi nanti tolong dicek and recheck bahwa aku ngerjain ini dasarnya apa sih gitu ya. Pada level itu perubahan-perubahan hidup mulai terjadi atau jika kita memilih untuk melanjutkan aktivitas yang sama, motivasinya jadi berbeda dan akibatnya kita akan mengalami hasil yang berbeda daripada hasil yang terjadi pada masa lalu. Kerjaannya bisa sama, jam kerjanya bisa sama, tapi bangun besok pagi bukan karena ketakutan, tapi karena berhasil untuk mau menjalankan dan belajar, itu sedikit merubah mindset aja udah pasti berubah rasa atau cara bagaimana kita menghadapi kenyataannya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Akibat emosionalnya setidaknya akan berbeda. Jadi ngejalaninnya pasti beda juga. Alih-alih ketidakpuasan, kita mungkin mengalami kesukacitaan. Kita mungkin melakukan aktivitas yang sama dengan sebelumnya, tapi sekarang melakukannya karena memang kita senang melakukannya, bukan karena kewajiban belaka. Jadi teman-teman kalau kata Alan Watts ya, Tuhan menciptakan segala sesuatu ini untuk main-main, bermain, tapi jangan-jangan kamu terlalu serius dalam menghadapi permainan hidup gitu. Serius amat sih gitu misalnya ya. Akhirnya ngerjain sesuatunya tuh jadi wajib gitu. Wajib itu didorong oleh harus. Kalau kita udah wajib dan harus, ngerjainnya jadi pasti kepaksa, nggak flowing, ya balik lagi ya. Ini memang nggak susah masuk ke dalam kondisi yang langsung stabil, yang langsung selaras memang sih. Tapi mungkin ada baiknya kita mulai merekonstruksi pikiran kita atau perasaan kita. Ini aku ngerjain ini semua tuh sebenarnya gara-gara takut emang seneng gitu misalnya. Ya sama kayak ngerjain itu kan based on passion. Orang ngerjain pakai passion dan orang ngerjain karena takut, itu dua hal yang berbeda. Tapi mungkin sekarang ngerjain dulu yang takut karena butuh, karena yang di depan mata cuma ada itu, go ahead lah, lakukanlah. Tapi jangan lupa teman-teman saya selalu mengulang-ulang, apapun posisi yang sedang kita lakukan sekarang, kalau bisa tetaplah memiliki mimpi. Tetaplah memiliki harapan yang lebih besar. Karena boleh jadi saat saya banyak ngobrol, orang-orang yang udah 50, 60, punya cita-cita apa Bu? Ah udah umur segini udah nggak usah cita-cita deh, udah tinggal sisa-sisa hidup gitu misalnya. Emang yang umur 18 tahun nggak sisa hidup ya? Emang ya kan nggak gitu juga, ya bener nggak? Nih yang nonton juga udah deket-deket bau tanah kan nggak tahu ya? Misalnya gitu. Jadi ayo guys, kita ikuti apa yang di statement oleh Bung Karno gitu, founding father kita. Milikilah cita-cita setinggi langit, kalaupun kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya cita-cita segini kalau jatuh ya di sini juga sok atau jangan nanggung-nanggung gitu. Kalau pengen kaya tuh jangan, aduh pengen punya uang triliun, coba sekali-kali, aduh pengen punya matahari, lo jangan nyanggung gitu. Tuh kapan ya beli planet Pluto gitu, jangan nanggung gitu teman-teman. Ya paham ya? So kalau punya matahari enak ya, semua orang yang dapat cahayanya dipajekin sama kita, wah udah top aja gitu. Sip ya. Kita melakukannya karena kita ingin, bukan karena kita harus. Ini penting loh teman-teman. Coba sadari, berapa banyak yang kita lakukan itu karena keharusan bukan karena keinginan. Orang biasa, orang biasa. Orang di luar kita nggak biasa, menyebalkan, aku jadi marah. Padahal nggak pengen marah, tapi harus marah karena ke-trigger gitu. Berarti kan kita diperbudak sama orang lain dong gitu. Terus berharap kemanapun kita pergi lingkungannya menerima kita, humble sama kita, lingkungannya nurut sama maunya kita. Mau di mana? Yang aneh, nyari yang nggak ada terus habis itu komplain. Aku tidak menemukan circle yang cocok denganku. Ya padahal elunya nyebelin aja kali, gitu ya. Energi yang dibutuhkan pun jauh lebih sedikit. Jadi teman-teman jangan lupa ya, marah itu energinya gede banget.
Benci itu energinya gede banget, nggak sayang apa energi dibuang-buang ke tempat-tempat yang nggak terlalu penting gitu? Ya jadi nanti kalau lagi marah, benci, dengki, iri, marah, apa julid lah ingat, apa ini konsumsi energi gede banget nih. Nah, saya mau kasih garis bawah gini teman-teman. Hidup adalah bagaimana kamu berpartisipasi dalam apa yang kamu sadari. Sebagai contoh, anggap aja di depan ada stage, teater, dan ini ada lampu sorotnya. Siapapun yang di depan stage, dia akan terlihat kalau lampu sorotnya mengarah sama dia. Misalnya ada A, ada B, ada C, ada D. Kalau lampu sorotnya ke si A, B, C, D nggak akan kelihatan. Kalau lampu sorotnya ke si B, A, C, D nggak akan kelihatan. Itulah kesadaranmu saat kamu melihat segala sesuatu. Lampu sorot kamu berpartisipasi kemana terus. Jangan berharap tiap hari berpartisipasi pada kesedihan, pada kemelaratan, tapi yang pengen terjadi adalah keberlimpahan. Suka aneh, yang disorotnya terus adalah sedih, benci, iri, dengki, tapi pengen yang terjadi pada hidupnya itu adalah bahagia, tenang, damai, dan berlimpah gitu. Nggak nyambung. Jelas ya teman-teman ya. Kemana kita menyorotkan kesadaran kita, awareness kita, energi kita ngalir ke situ. Nah, ketika lampu sorot kita ke si A, ingat B, C, D itu nggak hilang. Cuman lagi tidak diberi perhatian sama kita. Contoh ya, teman-teman ini sekarang lagi nonton nih, mungkin di saat ini sedihnya agak lupa dikit, utang lupa dikit, pajak lupa dikit, baru putus lupa, suami-suaminya rese lupa, istri-istrinya julid lupa, rada lupa lah sekarang. Kenapa? Karena lampu sorotnya lagi nggak ke situ, lampu sorotnya lagi ke sini gitu. Apakah kebencian hilang? Tidak. Apakah kedengkian hilang? Tidak. Cuman tidak diberikan lampu sorot, maka mereka tidak terlihat dan tidak hidup gitu. Nah selesai ini sih disorot lagi tuh yang pusing-pusing barusan kan. Makanya kalau lagi ikut seminar, ikut gini, aduh enak banget udah selesai. Nah balik lagi ke dunia kalian masing-masing gitu. Ya nggak apa-apa juga, lumayan ya daripada stres terus, fight or flight terus. Setidaknya kan latihan sekarang 1 jam lah gitu kita bisa istirahat gitu teman-teman. Jadi semoga letting go ini wahana kita istirahat bareng teman-teman. Untuk mengistirahatkan jiwa kita yang lampu sorotnya terlalu benci, dengki, iri, terus muter-muternya di situ mulu gitu intinya. Jelas ya? Jadi teman-teman, kebencianmu kalau kamu tidak memberikan power, kalau kamu nggak memberikan tenaga, dan kalau kamu tidak memberikan panggung bagi kebencian, kebencian itu nggak akan hadir teman-teman. Oke? Bisa dimengerti ya? Jadi begitu lagi benci, aduh lampu sorot ke tempat benci nih, balikin ke memaafkan. Nah ini kalau nggak latihan nggak bisa sih. Makanya antara detik ini saya mau membenci dan detik ini saya mau memberikan maaf, itu bukan keputusan orang lain. Jadi intinya saat orang lain yang mengontrol kamu mau marah atau mau bahagia, berarti kamu lagi diperbudak. Jadi ini 1600 plus 97 ini budak-budak semua jangan-jangan ya. Oke ya teman-teman ya. Satu hal mengembirakan yang akan kita ciptakan adalah kemampuan kita untuk mencintai dan dicintai jauh melampaui apa yang pernah kita mimpikan. Semakin kita mampu melepaskan, semakin penuh cinta kita jadinya. Aduh teman-teman ini keren banget tapi emang susah sih. Benci dipegang nyaman karena merasa saat aku membenci dia, aku lagi mengutuk dia dan aku lagi menyiksa dia. Padahal menuju cinta hanya 1 milimeter untuk dilepaskan benci, kamu nyampe ke pulau cinta namanya. Ini bukan romance love ya, bukan cinta-cinta bucin gitu bukan ya. Love divine namanya. Cinta yang penuh tanpa cinta konteksnya adalah perasaan, bukan cinta perasaan yang romantik gitu ya, tetapi wholeness gitu. The true love gitu ya intinya.
Semakin banyak hidup kita akan dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang kita sukai bersama orang-orang yang membuat kita mengalami cinta yang terus berkembang. Teman-teman, one of the best nih. Urusan makan siang itu bukan masalah di mana, tapi makannya sama siapa. Meskipun di warteg, makan sama orang yang kita, gitu ya. Pokoknya ini aja. Nah, gitu. Ya saya ngomong gitu kalau dilanjutin juga kalian udah lama enggak kan? Kan kalian tipe-tipe udah mati rasa lah ya. Ini terjadi, hidup kita tertransformasi gitu. Gitu ya. Jadi ada transformasi gitu. Artinya, kita terlihat berbeda. Itulah kenapa Rumi selalu mengatakan love is bridge to anything. Cinta tuh jembatan kemana-mana gitu. Nah, syarat mengalami spektrum cinta, ya kamu melepaskan benci gitu. Karena cinta dan benci nggak bisa ada di satu kamar. Salah satunya harus ngalah ya. Nggak ada cara lain guys. Nggak ada cara lain. Oke ya. Orang-orang merespon kita secara berbeda. Kalau yang bisa berarti kamu anomali. Kita menjadi santai, bahagia dan ringan. Orang-orang tertarik pada kita karena mereka merasa nyaman dan bahagia di sekitar kita. Coba kita renungin ya teman-teman ya. Saat kita melepaskan benci, energi cinta muncul, yang terpancar keluar adalah energi cinta. Saat energi cintanya keluar, lingkungan di sekitar kamu merasakan cinta, jadi nyaman. Kamu akan menjadi vibes yang menyenangkan, kehadiranmu itu dirindukan, kamu datang itu ditunggu, gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, vibes-nya nggak main di frekuensi-frekuensi rendah gitu. Anyway teman-teman, pernah nggak sih ketemu orang yang begitu ngelihat mukanya aja atau kehadirannya, menyenangkan gitu, orang ini tipe-tipe yang pencair gitu. Ini kalau di level, karakter, biasanya orang-orang sanguin gitu, yang rame gitu, yang mencairkan suasana, yang seru gitu. Anyway teman-teman, jangan lupa loh ya, orang yang seru, meramaikan dan lain-lain, yang kelihatannya menyenangkan, lucu, itu biasanya pinter banget menutup-nutupi sakit hatinya. Ya jadi maksud saya jangan terlalu ketipu sama penampilan luar gitu kira-kira. Kamu tuh kelihatan ceria terus, iya padahal di dalamnya tuh lagi Ya relate nggak sama kalian ya? Nah jadi Hawkins bilang, kalau kamu udah melepaskan frekuensi rendah, auto connect ke cinta gitu. Dan itu powernya gede banget. Makanya saking cinta itu powernya gede banget, kalau salah pakai, too much love will kill you. Bucin tuh bisa kelepek-kelepek gitu ya, bisa drop gitu, bisa pingsan gara-gara powernya gede. Cuman itu tadi, make make powernya tuh nggak pas lah gitu kira-kira. Ya, dapat ya. Secara misterius, pelayan dan sopir taksi tiba-tiba menjadi perhatian dan lembut pada kita, dan kita pun bertanya-tanya, apa yang berubah dari dunia? Jawaban untuk pertanyaan itu adalah kamu. Sekitar jadi senyum, sekitar jadi perhatian, sekitar jadi pada mau nolong, sekitar pada datang, sekitar jadi semua deh teman-teman. Coba deh rasain itu deh. Tapi pasti pernah ngalamin kan? Saat kita lagi joyful, kenapa tuh sekitar tuh kayak jadi menyenangkan aja padahal tempatnya masih di situ, kantornya masih di situ, sekolahnya masih di situ misalnya. Tapi kok feel different ya? Ternyata yang berbeda bukan tempatnya, tapi yang berbeda adalah kualitas hati kamu yang sudah menuju kepada cinta. Dapat ya teman-teman ya? Dan tempat mah gini aja sih sebenarnya gitu. Cuman kualitas sikap hatinya yang beda nanti gitu. Ya nggak sih? Iya nggak?
Oke ya, guys ya. Jadi ingat, semakin kita menggenggam frekuensi rendah, yang kita pancarkan juga frekuensi-frekuensi gitu-gitu aja gitu. Ya, ketika kita melepaskan hal-hal negatif, kita memasuki kekuatan kita sendiri. Itu terjadi dengan sendirinya. Jadi teman-teman, jangan mencari bahagia, tapi lepaskanlah kebencian. Bahagia pasti datang. Karena orang yang mencari bahagia tanpa melepaskan kebencian, mau kemanapun gak akan ketemu. Karena menurut Rupert Spira, you are happiness what you seek. Artinya, jangan pipis sembarangan. Kamu adalah kebahagiaan yang kamu cari selama ini. Kamu adalah kebahagiaan yang ditutupi oleh kebencian. Kamu adalah kebahagiaan yang ditutupi oleh ekspektasi. Kamu adalah kebahagiaan yang ditutupi oleh mau-mau, keinginan, dan seterusnya. Jadi bukan dicari, tapi lepaskanlah yang menutupnya gitu. Ya. Kebahagiaan terpendam di dalam diri kita sekian lama. Dan sekarang bersinar terang setelah blok-blok yang menghalanginya dipasrahkan. Sekarang kita memengaruhi semua orang yang bersentuhan dengan kita melalui cara yang menyenangkan. Cara meresponnya beda, cara mendengarkannya beda, cara ngomongnya beda. Pernah gak sih teman-teman ngelihat ada orang, beda sekarang ngomongnya tuh lebih santai, dengarnya lebih atensinya oke, sorot matanya lebih hidup gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, dia mengalami pertumbuhan level yang berbeda gitu. Cinta adalah vibrasi energi emosional yang paling kuat, the most powerful. Ya tapi balik lagi paradoksnya adalah sesuatu yang powerful kalau dipakainya nggak beres, ya menghancurkan juga gitu. Karena cinta, orang-orang akan melakukan apa saja dan melakukan hal-hal yang tidak pernah mereka lakukan dengan imbalan uang seberapapun. Coba guys. Kalau dorongannya udah cinta, itu gimana ya ngomongnya ya? Saya pengen ngulang-ngulang cerita tentang muridnya Sufi. Jadi ada seorang murid Sufi datang ke gurunya, dia bilang, "Syekh, saya pengen belajar Tuhan dong. Saya pengen belajar tasawuf." Dan yang menarik pertanyaan guru sama muridnya ini, calon muridnya belum jadi kan, baru calon. Dikirain mau ditanya udah hafal berapa juz misalnya, sholatnya rajin atau enggak, puasanya rajin atau enggak, tahajudnya rajin atau enggak. Kira-kira mau ditanya gitu sebagai syarat masuk. Tapi tahu nggak pertanyaan gurunya? Kamu udah pernah jatuh cinta belum? Kata muridnya, belum. Udah nggak usah. Kamu jatuh cinta dulu, baru nanti balik lagi ke saya gitu. Bingung dia. Kenapa ya? Dah aja. Suatu saat, dirasakanlah dia mengalami jatuh cinta. Baru dia balik lagi. Kenapa? Saat seseorang sedang merasakan cinta, maka yang ada di dalam dirinya adalah hanya yang dicintainya aja. Selesai. Bahwa cinta itu meniadakan aku. Karena cinta hanya menghadirkan siapa yang dicintai. Nah disitulah kenapa syarat mutlak untuk mau melakukan perjumpaan sama Tuhan, kata kuncinya adalah kamu perlu meniadakan diri kamu sih gitu. Karena tidak ada dua aku di rumah yang sama. Kalau di sini ada dua aku, berarti belum tauhid atau belum satu kesatuan. Nah, itulah kenapa nama-nama Tuhan itu pasti nggak jauh dari kata-kata cinta, welas asih, merciful gitu. Bagaimana dia punya compassion. Karena kata kuncinya adalah kalau dalam tradisi Islam disebut Rahman Rahim gitu. Nah, jadi Hawkins juga bilang bahwa cinta vibrasi energi emosional yang paling kuat gitu intinya. Ketika halangan-halangan negatif dan aku tidak mampu sirna,
Seluruh area kehidupan yang sama sekali baru terbuka bagi kita. Kesuksesan bermula dari melakukan apa yang kita sukai sebaik mungkin, tetapi kebanyakan orang terikat pada apa yang mereka pikir harus mereka lakukan. Beda ya? Bagus nih kalimatnya. Sesuatu yang oke datang bahwa aku melakukan ini sebaik-baiknya karena aku menyukai ini, tapi sebagian besar kebanyakan mikir bahwa ini harus dilakukan sih. Kalau nggak gini, aku nggak disebut sukses. Ini harus dilakukan sih. Kalau nggak gini, kalau nggak gini, terus aja nggak beres-beres gitu. Ketika batasan-batasan dilepaskan, seluruh jalan baru kreativitas dan ekspresi terbuka di depan mata. Jadi teman-teman, semua ada dalam pilihan kita sih. Kalau kita bicara dalam perspektif apapun, konteksnya balik lagi ke sistem, kamu mau memberikan sorotan lampu ke yang mana gitu. Kamu mau memberikan sorotan lampu banyak ke tempat yang tidak menyenangkan, frekuensi kebencian, atau penerimaan, atau melepaskan, dan kata kunci pelepasan adalah kamu naik satu level menuju kepada the power of love, kalau kata Celine Dion. Mari kita ambil contoh seorang perempuan muda yang punya banyak bakat musikal, yang menghabiskan sebagian besar waktunya di pekerjaan yang membosankan. Jadi dia punya bakat musikal, sama kayak kalian-kalian kan bakat alamiah kalian kan ngegosip kan. Jadi kalau kalian ngegosip tuh pasti menjiwai banget gitu karena emang passionnya kali ya. Nah kalau contohnya Hawkins ada cewek gitu ya, ada perempuan, bakatnya tuh musikal. Tapi dia ngerjain sesuatu yang membosankan. Ia merasa harus melakukan itu karena alasan keuangan. Ya kepepet lah ya. Yang sangat ia sukai adalah memainkan alat musik saat sedang sendirian di rumah. Ia melakukannya semata-mata untuk kegembiraan pribadi. Dari capek kerja, main gitar gitu, udah hobi-hobi aja. Padahal bakat utamanya justru malah main gitar gitu ceritanya. Karena kurangnya kepercayaan diri, ia jarang bermain untuk orang lain. Ah enggak ah, ini mah buat aku aja. Padahal itu mungkin karena bakat ya. Tapi anyway teman-teman jangan lupa ya. Bakat plus latihan, perfect. Bakat plus nggak dilatih, nggak jadi apa-apa juga. Nggak ada bakat terus latihan, nggak akan sekeren yang bakat plus latihan, gitu intinya. Ya, itu tolong digarisbawahi. Karena kurangnya kepercayaan diri, ia jarang bermain untuk orang lain. Bahkan teman dekat. Setelah ia mulai melepaskan batasan-batasan batinnya, semua perasaan berenergi rendah yang menghalangi ekspresinya, kemampuan dan kepercayaan dirinya tumbuh cepat sehingga ia mulai bermain di depan publik. Nah ini tipe-tipe, aku sih nggak bisa, aku sih nggak mau, aku sih. Nah itu tuh tipe-tipe ngegemesin banget gitu. Belum nyoba udah bilang susah gitu misalnya. Ya. Tapi pengen berubah, tapi susah mulu gitu misalnya. Kan suka rada gemes ya sama yang kayak gitu-gitu gitu. Bakatnya disambut dengan baik, karir musiknya pun dimulai. Ia membuat rekaman profesional yang cukup sukses, sehingga dia bisa mulai mencurahkan lebih banyak waktu dan energi untuk karir yang tengah merekah yang membuatnya bahagia dan puas. Meskipun ia tidak tahu apa-apa tentang bisnis, ia kemudian memulai bisnis musiknya sendiri dan dalam setahun mendistribusikan rekaman secara nasional hingga berlanjut ke Eropa. Yang membuatnya senang adalah ia menyadari bahwa kesuksesan besarnya terjadi karena ia melakukan apa yang paling disukainya. Jadi ternyata setelah semuanya disadari, kenapa ya kok aku ngerasa sukses? Karena aku
benar-benar ngerjain apa yang aku suka. Jadi teman-teman bersyukurlah kalau kita lagi ngerjain apa yang kita suka. Makanya saya selalu bilang gitu ya, salah satu puncak sebuah kesuksesan buat saya melakukan hobi yang dibayar. Dulu saya main sulap hobi dibayar, wah happy banget. Dulu saya main gitar, main musik hobi dibayar, happy banget gitu. Artinya, ya itu tadi saat passion, ketemu PD, ketemu momen, nah itu concern dari yang namanya dalam perspektif ini disebut sukses gitu teman-teman. Ya jangan lupa, jadi tetap ya, kesuksesan itu apa ya, kalau kata orang Jawa tuh begjo gitu, keberuntungan. Tapi jangan lupa keberuntungan itu kalau nggak dipersiapkan, persiapan bertemu dengan kesempatan juga nggak jadi apa-apa. Jadi teman-teman sebelum waktunya datang, siapin aja terus. Suatu saat nanti begitu kitanya siap, momennya datang, nah jos di situ baru kita akan masuk ke tahapan berikutnya gitu. Ya, makanya saya sering bilang ya, ilmu itu kayak kunci. Mau gimana pun teman-teman jangan lelah untuk ngumpulin kunci aja udah. Apapun. Mungkin teman-teman sekarang ngerasa bahwa ini nggak terlalu penting, nggak apa-apa simpen dulu. Suatu saat nanti, boleh jadi kita akan ketemu pintu yang masih terkunci dan kuncinya udah kita persiapkan lama. Karena kita rajin mengoleksi kunci-kunci pengetahuan gitu misalnya. Ya, sip ya. Vitalitas dan kebahagiaannya yang meningkat tampak jelas bagi semua orang. Dan kesuksesan menyebar ke area-area lain dalam hidupnya. Contoh yang lain adalah seorang insinyur parubaya tanpa kemampuan kreatif yang selalu membenci puisi. Jadi mungkin karena kognitifnya ke logik terus, insinyur kan, dia nggak terlalu suka dalam seni misalnya sastra gitu. Setelah belajar melepaskan perasaan-perasaan negatifnya, tiba-tiba ia menemukan dirinya menulis haiku, puisi kuno Jepang. Ia mulai menulisnya dengan mudah dan kemudian mengembangkan kemampuan untuk menulis secara spontan. Jadi ini salah satu contoh dulunya nggak suka banget puisi, tapi ternyata dilepasin, ternyata aku suka banget gitu. Saya tuh punya satu rumus juga ya teman-teman, gini. Ini dulu terjadi waktu saya menantang diri saya untuk bikin buku gitu. Jadi, apa yang kamu takutkan, jangan-jangan itu yang perlu kamu taklukkan. Dulu tuh saya takut banget nulis buku teman-teman, takut aja. Jadi, dulu tuh waktu udah di stage gitu ya, udah masuk TV lah, ke panggung demi panggung, pop-up, apa yang belum dikerjain ya? Nulis buku. Dulu tuh kalau ke Gramedia ada tulisan bestseller gitu, wah kayaknya kalau buku saya ada di perak bestseller ini, kayaknya keren deh, gitulah kira-kira. Cuman ya itu tadi, keinginannya ada, idenya banyak, begitu mau nulis satu paragraf keluar, centing. Alah, siapa yang mau baca sih buku kamu? Diam lagi. Nulis lagi. Kalau nanti buku kamu nggak laku, malu deh. Gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau belajar nulis, menulis buku musuh utamanya adalah pikiran kamu sendiri gitu. Ya semua juga gitu sih. Tapi ini perspektif waktu saya mau nulis buku. Jadi ingat ya, relate bahwa kalau saat itu saya ngelepasin si kenegatifan itu, mungkin nggak akan ada buku ke-5 sekarang, calon. Nah ini cara marketing yang bagus buat masuknya nggak terlalu hardcore, karena saya sebentar lagi mau ngeluarin satu buku namanya Perang Panjang Pernikahan. Itu namanya soft selling gitu ya, supaya nggak terlalu kelihatan dagang gitu teman-teman ya, jadi cerita dulu lewat situ gitu. Gitu ya. Nah, artinya kalau kita masih ketutup negativity lah ya. Si Hawkins tuh bilang emosi-emosi negatif gitu. Kamu jangan-jangan tidak menemukan passionmu gitu. Karena boleh jadi saat ini passion kamu adalah sesuatu yang kamu lagi benci misalnya. Ya, itu tolong
agak direnungkan guys. Agak dikunyah-kunyah gitu ya. Contoh lain adalah seorang perempuan berusia 60 tahun, nah 60 tahun, yang memutuskan untuk kembali kuliah paruh waktu, udah 60 tahun mau kuliah lagi. Meskipun ia sudah memiliki pekerjaan penuh waktu, akhirnya ia meraih gelar sarjana, lalu gelar magister, dan akhirnya PhD. Gila nggak umur 60 tahun, 3S dihajar gitu. Menjadi eksekutif penting dengan tanggung jawab besar. Ya, ada satu cita-cita sih yang nggak kesampaian. Dulu saya kecil cita-cita adalah pengen jadi profesor sebelum umur 40 gitu. Iya lupa ya sekarang masih 27. Bisa guys, tenang. Ada ribuan contoh yang dapat dikutip terkait ekspansi cepat yang terjadi dalam kehidupan seseorang ketika aku tidak mampu ditaklukkan. Jadi teman-teman, kata-kata atau kalimat yang agak perlu kita tahan. Gini, aku nggak bisa. Nah itu jangan sering-sering diobral. Aku nggak mampu. Nah itu kalau bisa jangan sering-sering dikeluarin aja. Ini biasanya belum mikir, belum panjang, udah langsung nyerah gitu. Nah ini tipikal-tipikal yang level mau belajarnya rendah tuh, nanti gini, aduh nggak bisa, dicoba aja belum, tahu aja enggak, udah ngomong nggak bisa, udah repot aja teman-teman. Ya itu kalau bisa, please, aku nggak mampu, aku nggak bisa, udah. Saya dulu merubah ini ya teman-teman, dengan satu jurus. Tahu itu susah, tahu itu mungkin nggak bisa, tapi mindset saya akan coba pelajari. Saya akan coba pelajari. Nah ternyata dengan merubah dikit-dikit kalimat-kalimat gitu tuh berdampak gede gitu teman-teman. Karena fighting spiritnya beda gitu. Nggak bisa sama saya akan coba pelajari. Beda gitu. Ya, sip ya. Tapi jangan terlalu toxic positivity juga. Aku pasti Nah jangan juga sih, biasa aja ya. Pede boleh, tapi kepedean jangan sih. Kalau boleh itu juga, tapi terserah aja sih ya. Karena kalau jadi toxic positivity nanti kecewa gitu. Contoh ya. Secara paradoksikal, perubahan dan ekspansi semacam itu mungkin mengecewakan teman dan anggota keluarga karena menggoyang kemampuan. Hal-hal yang kita lakukan karena keterpaksaan, ketakutan, rasa bersalah, dan kewajiban bisa tiba-tiba menghilang entah kemana. Level-level baru, kesadaran, mengubah persepsi dan cakrawala baru pun terbuka. Jadi teman-teman, change your perception, change your life. Saat kamu merubah persepsi kamu merubah hidupmu udah pasti aja. Ya. Dan biasanya juga tantangan besarnya adalah lingkungan. Begitu mau melangkah ke tempat yang mungkin agak aneh buat mereka, dicibir lah, dianehin lah, ya pasti gitu-gitu. Karena kan kebanyakan itu kan hanya mengalir dengan habits gitu. Nah saat agak keluar dari habits, itu lagi keluar dari kerumunan. Gitu ya. Motif-motif yang dikukuhi orang-orang bisa tiba-tiba menjadi tidak berarti. Hal-hal seperti uang, ketenaran, harga diri, kedudukan, prestis, kekuasaan, ambisi, daya saing, dan kebutuhan untuk keamanan berkurang, jadi biasa aja. Semuanya berganti menjadi motivasi cinta, kerjasama, pemenuhan, kebebasan, ekspresi kreatif, perluasan kesadaran pengertian, dan kesadaran spiritual. Beda sih emang ya. Ngejar sesuatu karena uangnya
dan ngejar sesuatu karena pelayanannya. Oh itu beda sih teman-teman. Beda gitu. At some point teman-teman pasti pernah ngerasain dengan perspektif yang beda gitu. Di sana muncul kecenderungan untuk lebih bergantung pada intuisi dan perasaan daripada pikiran, penalaran, dan logika. Jadi kalau udah mulai pakai intuisi, gini ya, bisa jadi bayarannya mahal tapi nggak terlalu suka ngerjain, duit dapet tapi keteken gitu misalnya. Tapi di satu sisi bisa jadi duitnya nggak terlalu banyak tapi into misalnya, nyaman. Duit ada, kenyamanan ada. Nah itu nanti sesuai dengan kapasitas sih, memang sesuai dengan kondisi. Tapi poinnya dari perspektif ini Hawkins mau ngasih tahu bahwa saat kita sudah melampaui level-level yang melepaskan emosi-emosi negatif, kepuasannya itu bukan pada materinya tapi pada cintanya gitu. Kepuasannya itu bukan pada perolehannya tetapi pada pelayanannya. Bagaimana saat kita memberikan, justru malah mendapatkan kebahagiaan daripada kita menerima gitu misalnya. Karena sejatinya saat kita melepaskan, kita lagi melepaskan beban. Oke ya teman-teman ya. Orang yang sangat yang bisa menemukan sisi yin mereka dan sebaliknya, yin yang, pola-pola yang kaku membuka jalan pada pola-pola yang lentur. Masalah keselamatan dan keamanan tidak lebih penting daripada penemuan dan eksplorasi. Jadi ingat statementnya Jet Li ya. Jangan sampai kamu menghabiskan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya semasa muda. Dan semua uang yang kamu kumpulin semasa muda akan menjadi biaya rumah sakit ketika kamu tua. Kan Jet Li statementnya strong banget gitu. Ya balik lagi, kita perlu ngerti kapan ngegas, kapan ngerem. Karena hidup ini adalah seni kapan melepaskan dan kapan menggenggam. Kelamaan menggenggam nggak enak, ngelepasin juga latihan. Suatu saat akan menggenggam lagi dan juga akan melepaskan lagi dan seterusnya gitu teman-teman. Masalah keselamatan dan keamanan tidak lebih penting daripada penemuan dan eksplorasi. Kehidupan pribadi mendapatkan momentumnya untuk tampil ke depan dan pergerakan menggantikan pola-pola hidup yang stagnan dan itu-itu aja. Satu observasi mengejutkan tentang mekanisme pelepasan adalah perubahan-perubahan besar dapat terjadi dengan sangat cepat. Pola-pola sepanjang hidup bisa tiba-tiba sirna, dan hambatan-hambatan lama bisa dilepaskan dalam hitungan menit, jam, atau hari. Perubahan-perubahan cepat itu disertai peningkatan gairah hidup, ada antusias di situ. Energi hidup yang dibebaskan dengan melepaskan kenegatifan sekarang mengalir ke dalam perilaku, pikiran, dan perasaan positif dengan peningkatan kekuatan pribadi yang progresif. Terus naik gitu levelnya. Pikiran sekarang lebih efektif, gak muter-muter mulu gitu. Menyadari gak ya teman-teman, mikir tuh banyak gak pentingnya loh. Ya bener gak? Kerasa gak? Mikir tuh banyak yang gak penting gitu. Yang menarik, yang gak penting dipikirin dalam banget, yang penting dicuekin gitu. Gimana sih gitu. Banyak hal yang dicapai dengan sedikit usaha. Teman-teman ini nanti akan ada effortless. Karena orang berpikir semakin bekerja keras semakin dapat gitu misalnya. Misalnya, ya gak salah sih. Tapi ternyata justru effortless itu saat pas di titik tengah, itu akan datang dan datang dan datang dan datang, bahkan perubahan frekuensi sedahsyat itu gitu teman-teman. Banyak hal dicapai dengan sedikit usaha. Niatan menjadi jauh lebih kuat oleh terkikisnya keraguan, ketakutan, dan hambatan batin.
Teman-teman yang lagi dagang misalnya, yang jadi servis misalnya, melakukan apapun atau kerja atau apa, berubah deh ke frekuensi ini, sekitar pasti beda aja. Yang tadi di awal saya cerita, orang tuh berharap situasinya berubah, tapi lupa bahwa situasi itu tergantung refleksi dari dalam gitu intinya. Yang sering saya cerita juga kan, melihat kaca, cemberut, sebel, cemberut, jelek banget lu gitu. Lah, kan yang cemberutnya elu ya. Berharap di depan kacanya senyum, tapi memang orangnya cemberut gitu ya gimana coba ya. Dengan sirnanya kenegatifan, kekuatan-kekuatan dinamis terlepaskan. Aduh teman-teman, 1 milimeter setelah kalian atau saya memaafkan, di situ akan ada antusias yang luar biasa. Emang nggak mau gitu ketemu antusias itu? Ya bisa aja sih. Karena kenapa? Terlalu gengsi untuk melepaskan gitu misalnya. Padahal begitu dilepasin, di situ ada sesuatu hal yang super dahsyat gitu. Dengan sirnanya kenegatifan, kekuatan-kekuatan dinamis terlepaskan. Sehingga apa yang dulunya mimpi yang mustahil, kini menjadi tujuan yang teraktualisasi. Saya jadi relate banget dengan pengalaman buku tadi ya teman-teman. Jadi pas di Gramedia jalan ngelihat rak buku pop up. Kalau buku saya ada di situ oke deh. Wah, muncul 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 muncul, lepas belajar lagi, udah nggak terlalu mikirin orang lain, nggak diperbudak, nggak dimikirin lakunya berapa, dibaca sama siapa, nanti gimana, berproses aja. 1 bulan dari bukunya terbit, buku saya di bestseller Gramedia teman-teman waktu itu. Dan effortless, beneran effortless, nggak jor-joran gimana banget, nggak terlalu wah. Yang sering saya bilang ya teman-teman, kita nggak perlu ngasih tahu kalau kita keren. Karena kalau kamu keren, kamu nggak usah bilang-bilang juga, orang tahu kalau kamu keren. Nggak usah promosi, gua keren loh, udahlah ya. Bunga itu nggak pernah koar-koar gua wangi, tapi saat dia mengeluarkan wanginya, semua orang akan terpesona sama bunga itu gitu. Dan setiap musim selalu akan ada bunga yang blooming, berkembang, atau dia menjadi merekah. Dan itu nggak bisa ditolak gitu teman-teman. So, nikmati prosesnya. Yang mungkin sekarang lagi tumbuh, tapi sebentar lagi mungkin akan berbuah. Capek boleh, lelah, istirahat. Tapi kalau bisa sih, jangan menyerah. Sampai ketemu di Letting Go 57. Thank you teman-teman. Terima kasih.